Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Cak Gus PS di Cak Gus PS Channel dan salam rental. Teman-teman, ada dua hal yang biasa terjadi di rental PS, yakni adalah gamers dan gibol alias gila bola ya. Mereka yang menamakan dirinya gamers itu suka game-game selain sepak bola. Jadi semua game apapun dilahap ya, dari zaman PS2, PS3, PS4, semuanya game apa aja mereka suka gitu. Dan apalagi petualangan, mereka cepet banget dan bisa menaklukkan game-game itu dalam waktu yang nggak lama, karena mereka punya kemampuan untuk bisa menaklukkan, untuk menyelesaikan misi-misi yang ada di PS tersebut dengan mudah. Nggak seperti kebanyakan orang yang suka main sepak bola ya, ketika main game-game petualangan yang ada teka-teki atau hal-hal yang perlu diselesaikan, solusinya kayak gimana, mereka pusing dan mereka lebih suka main sepak bola. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam rental PS ya. Apakah kita fokus di sepak bola atau di multi segmen alias game yang banyak ya. Tapi beda dulu dengan sekarang. Kalau dulu banyak pelanggan yang belum kerja, yang masih kecil, mereka ke rental main game macam-macam, kemudian dia bercita-cita, kalau aku sudah kerja, kalau aku sudah penghasilan sendiri, aku akan beli PS3 sendiri, akan beli PS4 sendiri. Dan itu alhasil banyak yang sudah menjadi kenyataan. Jadi mereka para gamers yang menamakan dirinya gamers itu sudah banyak yang beli PlayStation dan memainkan game-game yang mereka sudah penasaran dari dulu ya. Mereka untuk menamatkan game-game yang belum dimainkan bahkan ya, itu gamers. Mereka menamakan dirinya gamers ya. Jadi kayaknya kalau nggak main game atau nggak menyelesaikan misi-misi atau mentamatkan game-game itu, kayaknya mereka nggak puas gitu loh. Dan mereka akan terus dari konsol PS2, PS3, PS4 dan PS5 bisa seperti itu ya para gamers itu ya, untuk menyelesaikan game-game yang ada di PlayStation. Nah, beda dengan yang di sepak bola. Yang di sepak bola biasanya mereka sukanya ya main sepak bola aja. Jadi ketika main game yang lain dia nggak bisa. Nah, itulah keuntungan kita dalam merental PS itu, kita menuju yang mana? Yang game biasa, yang kayak gamers itu, atau game sepak bola, atau sekarang lebih rame game online kayak gitu, game online yang dari PlayStation loh ya. Nah, mana yang kira-kira menurut kalian itu perlu? Nah, itu sesuai daerah masing-masing ya, yang cocok itu yang mana? Oh, di tempatku cocoknya game offline sepak bola. Kayak di tempatku ini game offline sepak bola ya, sepak bola aja. Di tempat lain tetangga rentalku ada itu game online kayak tembak-tembakan macam-macam tuh online, PS3 ada, PS4 ada ya, seperti itu. Ada juga yang offline seperti itu. Bahkan PS2 pun ada. Cuman nggak mau di-review rental PS-nya ya. Jadi teman-teman, kenapa saya nggak review rental PS? Kadang mereka nggak ngizinin gitu ya. Malu mas, nggak bisa ngomong mas. Jadinya Cak Gus nggak bisa memaksa untuk mereview rental-rental yang nggak mau direview gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ada dua hal ya yang jadi perlu kita perhatikan ya. Jadi ada yang namanya gamers, ada yang namanya gibol. Itu versiku sendiri ya. Jadi teman-teman boleh setuju boleh enggak, ini dari pengalamanku ngerental PS ya. Sementara kalau yang lagi jalan di rental PS itu, yang paling jalan itu para gibol alias gila bola ya. Jadi mayoritas mereka memang main gamenya sepak bola semua ya. Meskipun ada sampingan beberapa bocil main GTA, main gitu-gitu ada juga. Tapi memang yang paling konstan, yang paling stabil itu memang di game sepak bola, di rentalku tuh ya. Terus untuk gamers itu biasanya pribadi ya, kebanyakan mereka yang punya PS pribadi. Jadi ada keinginan dulu itu yang zaman belum masih kerja, masih sekolah, suka main game di rental, sekarang sudah kerja, sudah bisa beli PS sendiri. Nah, mereka biasanya mengisi game terus ya, dilahap semuanya kalau bisa ditamatin itu ya. Paling nggak minimal kalau sekarang memang PS3 paling nggak ya. Kalau PS2 sudah agak jarang ya. Mayoritas sekarang PS3 dan PS4 itu para gamers terus menginovasi dirinya sendiri untuk menamatkan game-game kesukaannya ya. Yang pasti itu untuk para gamers ya. Apakah masih ada? Ada. Lalu keuntungannya buat rental apa kalau gamers? Memang kalau gamers kalau di rental memang nggak bisa bertahan lama teman-teman. Kita yang rental juga kewalahan. Kenapa? Satu game misalnya ya di rental itu, taruhlah Resident Evil atau God of War, itu kalau gamers yang main di rental itu 3 jam udah tamat. Sudah selesai ya, nggak lama. Jadi nilai ekonomisnya di mana? Nah, kalau kita ngisi game selain sepak bola itu sekali pakai buat gamersnya 1-2 itu
ya sudah selesai. Cepet banget gitu ya, artinya cepet selesai gitu loh ya. Kita ngisi game, kita ngisi game 1-2 itu dilahap habis sama gamers ya. Nah, bedanya dengan sepak bola apa? Nilai ekonomisnya di mana? Nah, sekarang kita bicara nilai ekonomisnya atau laba atau badi istilah Jawanya ya. Jadi kalau game selain sepak bola kalian ngisi berulang-ulang, bayar, kemudian yang main dalam waktu 3 jam misalnya 10.000 ya sudah papok gitu lah. Artinya labanya sedikit untuk game selain sepak bola ya. Kalau memang rentalnya fokus di sepak bola ya. Tapi kalau sepak bola itu sekali ngisi misalnya, atau kita beli patch-nya misalnya ya, beli patch-nya dipakai sekali, beli sekali maksudnya ya, maka itu akan kepakai terus berbulan-bulan gitu, minimal 6 bulan ya untuk satu musim itu. Kita cukup beli sekali, tapi kita untungnya banyak. Kalau untuk sepak bola itu ya, untungnya tuh terus banyak gitu, dan yang market banyak banget gitu ya. Jadi itu kalau sepak bola teman-teman, nilai ekonomisnya lebih menguntungkan daripada game selain bola gitu. Itu untuk rental ya. Tapi kalau misalnya rental kalian masih rame game-game selain bola ya, otomatis kalian harus nyediain gamenya ya. Kalau bisa memang kamu beli game langsung di eksternal ya, kamu beli berapa gitu. Memang agak mahal itu untuk, apalagi harddisknya itu 500 GB atau 1 tera kamu beli itu memang mahal, belum gamenya ya. Sedangkan kalau kamu rentalin nanti hasilnya berapa gitu ya. Tapi kalau misal rental kamu rame atau banyak peminat game-game seperti itu ya, ya sudah sediain aja, yang penting rental kamu jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak begitu rame, kamu fokus di bola kayak aku ini ya, di bola aja, untungnya jauh lebih banyak lagi. Kita beli patch cukup 1 kali, habis itu kita install ke semua PS, habis itu ya udah kita tinggal ngitung hasil dari patch terbaru itu ya, dari sepak bola itu kita tinggal ngitung aja, udah gak ngisi-ngisi lagi gitu ya. Itu dari sisi nilai ekonomis ya. Sementara kalau pengguna pribadi itu biasanya ngisi ke tempat-tempat pengisian game itu baru, itu namanya gamers ya, untuk mengisi terus gonta-ganti game itu ya, untuk PS3 maupun PS4 ya. Itu teman-teman ya, bedanya gamers dan pemain bola. Kalau pemain bola ini nggak ada matinya, jadi hampir tiap hari. Apa yang bikin sepak bola itu nggak mati di rental itu, kok terus saja ya? Yang pertama adalah di bola, terutama di PES 18 mod ya, itu ada namanya cup, ada namanya liga. Nah, kalau kalian punya teman main yang setia itu ya, jadi hari ini kamu main cup, siapa yang juara, besok masih kepingin lagi main, dendam gitu ya. Dendam. Main liga juga gitu, hari ini juaranya kadang main liga sekali nggak cukup. Kalau 4 orang paling enggak ya 3,5 jam untuk main liga ya, kalau main 4 orang. Nah, kalau main 3 orang 2,5 jam itu pun hari ini yang juara siapa, terus besok lagi dihitung lagi, besok yang juara siapa. Jadi besok lagi terus, setiap ada waktu pasti main sepak bola itu nggak ada matinya, terus bahkan hampir tiap hari kudu main aja tuh kalau sepak bola ya. Kalau gamers kayaknya nggak sebegitunya ya. Apalagi untuk memainkan misi-misi itu mereka singkat selesai, kalau nggak ada game lain ya sudah, mereka nggak main gitu. Nah, apa bedanya gamer sama pemain gimbal? Oke, tadi aku bilang gamers dan pemain sepak bola. Jadi ini kenapa aku ngomong gini, ini tujuannya buat rental kalian ya. Buat kalian yang mau bikin rental, itu kira-kira apa yang cocok buat pelanggan kalian, itu dicoba semua ya. Kalau nanti yang banyak yang main game sepak bola ya kalian fokus di sepak bola aja. Tapi kalau banyak yang main game-game selain sepak bola ya nggak apa-apa, disediain aja game-gamenya. Tapi biasanya kewalahan ya. Jadi untuk game selain bola kita pasti kewalahan. Misalnya ada gamer 1-2 orang gamers yang luar biasa pinter gitu ya, sebentar tamat. Kamu kewalahan nyediain gamenya buat dia gitu ya. Tapi kalau sepak bola itu lebih bertahan lama, dan kalian bisa dapat
keuntungan yang lebih banyak. Itu bedanya teman-teman ya. Jadi kalian yang buat rental itu diteliti dulu. Memang lebih capek sih kalau selain sepak bola itu. Kalau aku tapi ya. Tapi kalau kalian jalani biasanya rental-rental pertama itu yang baru buka rental biasanya semua game itu disediain. Pelanggan minta ini kupuh wis. Wah, diinstalin ini macam-macam gitu ya. Biasanya tuh rental kalau baru buka begitu. Tapi kalau udah lama biasanya sudah kita memfokuskan mana gitu ya. Kalau istilah kuliah itu penjurusan, kalau sekolah penjurusan yang mana, apa yang ini, apa yang itu, kalian bisa menghitung ya keuntungan kalian ngerental itu lebih banyak yang mana, apakah multi segmen semua banyak game atau fokus di sepak bola aja ya. Nyatanya yang paling banyak bertahan di game itu memang sepak bola. Kenapa? Karena geliat sepak bola teman-teman. Geliat sepak bola di Indonesia sudah mulai rame, di Eropa juga rame. Itu yang menjadi apa ya, membuat pelanggan itu penasaran. Oh, sekarang si ini melatih ini, si ini pemainnya pindah ke sini, si Aubameyang sekarang di Barcelona. Nah, itu pergerakan atau perpindahan pemain, transfer itulah yang membuat pelanggan itu seneng gitu loh untuk main ke sepak bola. Karena selama 6 bulan itu mungkin mereka mulai ada sedikit jenuh. Maka setelah perpindahan transfer atau transfer sepak bola itu, maka user itu kembali gairahnya itu ya untuk memainkan sepak bola lagi ya. Apalagi apakah itu di PS3 atau PS4 itu gairahnya muncul dan bergelora kembali untuk memainkannya. Itu bedanya ya untuk game di sepak bola atau di selain sepak bola. Jadi kalian pikir-pikir aja. Buat kalian yang rental PS ya, silahkan dipikir, silahkan dipilih mau yang multi segmen semua banyak game atau yang fokus di sepak bola aja. Atau kalau mau online kalau bisa, tapi belajar dulu ya. Kalau nggak belajar nanti malah tambah rusak PS-nya ya. Jadi untuk online, kalau di tempat kalian rame online untuk menyaingi game yang ada di HP bisa juga ya. Nah, itu bisa juga. Silahkan kalau untuk apa namanya, sesuai dengan perkembangan zaman untuk saat ini gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk gamers biasanya itu nggak begitu suka main bola ya. Kalau main bola kaku biasanya nggak begitu bisa ya. Tapi kalau pemain keyboard itu biasanya pinter main bola, dan kebalikannya ya, nggak bisa main game-game selain sepak bola. Itu teman-teman ya. Oke, itu sedikit yang bisa saya sampaikan di edisi kali ini ya, tentang gamers dan pemain keyboard alias sepak bola ya. Terima kasih sudah menonton Cangkus PS Channel. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.